Jumpa lagi di channel IT Media Center. Hari ini saya kembali membuat video tutorial cara membuat server lab untuk firewall FortiGate di laptop ataupun di PC. Jika teman-teman sekarang ini lagi kepengen mau nge-lab atau praktekin firewall FortiGate atau sedang bekerja di bidang network security, pengen punya lab firewall untuk belajar menggunakan firewall FortiGate atau ingin memperdalam ilmu firewall FortiGate tanpa harus beli perangkatnya, maka video ini cocok Anda tonton supaya tahu cara buat server labnya di laptop Anda ataupun di PC Anda. Semuanya software saya sudah siapkan, tinggal nanti teman-teman download di link yang sudah saya share di bawah video ini ya. Jadi ketika kita belajar cara konfigurasi firewall, tanpa perangkat firewallnya tidak ada, maka ini akan menghambat kita untuk mengeksplor atau belajar lebih dalam tentang cara pengoperasian firewall, cara konfigurasinya. Nah, maka inilah solusinya yang saya share di sini, yaitu tutorial cara buat lab firewall di FortiGate di PC atau laptop kita. Jadi tanpa kita perlu beli firewall, tanpa kita ada firewall perangkatnya asli atau real atau boxnya, kita bisa belajar firewall dengan cukup membuat lab firewall. Dan di sini akan saya buat step by stepnya, mulai dari siapkan softwarenya sampai nanti firewallnya bisa kita gunakan dan bisa ada PC komputernya nanti bisa untuk sebagai usernya untuk mengakses si firewall. Nah, sebagai catatan, ini spesifikasi laptop yang saya gunakan di sini ya. Ini syaratnya ada PC atau laptop prosesor minimal Core i3, kalau ada Core i5 atau R7 atau AMD lebih bagus. RAM minimal 8 GB, tapi kalau laptop Anda 16 GB lebih bagus lagi. Hard disk minimal free-nya 100 GB. Jika laptopnya terhubung ke internet atau ke WiFi lebih bagus, supaya nanti ketika nge-lab firewall FortiGate di PC Anda, jadi seolah-olah real, seperti asli. Kenapa? Karena di FortiGate itu nanti kita ada namanya ketika kita belajar FortiGate lebih dalam lagi, ada namanya security profile-nya di situ, itu bisa dieksplor di situ, makanya perlu ada PC untuk melihat hasilnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman mohon dukungannya dengan mengklik subscribe, like, dan share-nya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Ya, kita lanjut di step 2. Di step 2 ini kita masuk ke install firmware workstation. Di sini nanti ada step-stepnya, teman-teman tinggal perhatikan aja. Setelah nanti install firmware workstation, baru upload image Pinet Lab. Di dua step ini sangat penting teman-teman perhatikan supaya tidak gagal waktu instalasi Pinet Lab-nya. Karena di install firmware workstation ini ada beberapa hal yang perlu saya share atau kasih tahu ke teman-teman, yaitu di settingan di network connection-nya atau di koneksi jaringannya ya, koneksi LAN card-nya. Lalu nanti setelah firmware workstation baru upload image sini. Di sini beberapa konfigurasi, nanti beberapa settingan IP gateway, DNS, subnet mask. Di sini nanti teman-teman juga perhatikan caranya. Lalu setelah udah nanti selesai upload Pinet Lab, kita nanti install WinCV. WinCV ini berfungsi untuk upload image. Oke, sekarang kita install dulu firmware workstation-nya. Sebelum masuk kita install firmware workstation, ada beberapa hal yang mau saya kasih tahu dulu. Kita masuk dulu ke lihat network connection-nya. Masuk lewat control panel, lalu network connection. Terus ini sebelum install firmware workstation, teman-teman perhatikan di sini. Ethernet-nya ada dua ini. Satu Wi-Fi, satu Ethernet cable. Satu lagi ini Bluetooth ya. Ini Bluetooth.
Jadi bedanya ketika nanti install firmware workstation selesai, ini akan ada nambah nanti PMNet 1 dan PMNet 8. Oke, supaya lihat teman-teman perbedaannya, kenapa saya harus kasih tahu di sini, supaya nanti di settingan atau mengarahkan IV dari si PNetLab itu teman-teman paham ya. Jadi seperti itu, kita minimize dulu, kita lanjut dulu install firmware workstation-nya ya. Ini saya minimize, ini close. Saya install firmware workstation-nya. Perhatikan, ini firmware workstation. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, teman-teman nanti bisa download di Google Drive ya. Linknya nanti ada, saya share di bawah video YouTube-nya. Semua yang berkaitan dengan tutorial ini, image-nya saya ada taruh di situ. Jadi tinggal tinggal download aja. Misalnya nih, ini image-nya firmware workstation, terus buka di browser, tinggal copy paste aja di sini. Nah, tinggal download ini. Jadi nggak susah-susah ya. Lalu si PNetLab-nya misalkan teman-teman belum punya, jadi pakai ini aja supaya versinya lebih stabil. Jadi tidak perlu misalkan kayak versi beta, versi trial. Ini udah versi full ya. Jadi download ini ya si PNetLab-nya. Oke. Itu ya sebagai catatan. Kita langsung ke install firmware workstation lah. Double klik. Setup. Iya. Oke. Ini tinggal next. Klik accept di sini. Next. Ini uncentang, hilangkan. Uncentang, join, check for update, uncentang. Next, install. Tunggu berapa saat. Oke. Nah, ini sebelum kita finish, ini butuh dimasukkan license-nya. Jadi kita masukin serial number-nya atau produk key-nya ya. Di sini saya ada. Klik ini serial number-nya. Ini serial number, copy paste aja. Copy paste, lalu masukin ke sini license, klik di sini. Enter. Enter. Ini klik enter di sini ya. Jangan di skip. Oke, finish. Nah, sekarang firmware workstation sudah selesai. Jadi kita di stop di tahap upload image. Nah, sebelum kita upload image, saya ada mau kasih tahu nanti informasi mengenai IPC PNetLab. Nah, jadi sebelum ini biar tahu kita IPC PNetLab di segmen berapa, gimana caranya? Kita masuk ke network tadi. Lihat, kita refresh dulu. Refresh. Ini ada nambah ya setelah firmware workstation-nya, ada nambah di network connection PIMNet 1 dan PIMNet 8. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah PIMNet 8-nya. Caranya di sini klik kanan, status, detail. Nah, berarti segmen PNetLab-nya kita 192.168.59 ya. Di sini pakai dia IP firmware workstation-nya 591. Berarti kita nanti pakai 59100. Kita sepakati ya. Oke, berarti di sini 59100. Berarti ini kita buat nanti ya. Nah, subnet mask-nya ini 255, terus gateway-nya. Nah, 192.168.592, terus DNS-nya 19168.592 sama 888 IP Google. Pertanyaannya mungkin teman-teman, kenapa gateway-nya 192.168.592? Jawabannya di sini. Kita close dulu ini, nyalakan firmware workstation. Kenapa pakai 592? Kenapa di sini kita lihat firmware workstation, terus di sini kita lihat C
change setting, klik di pin net 8 ini, terus NAT setting. Jadi kita pakai 192.168.592 ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi ini nggak mesti harus 59 ya. Ketika nanti teman-teman install firmware extension selesai, terus mau kasih IP Pinet Lab-nya berapa, jadi teman-teman ke sini dulu, masuk ke sini, di segmen berapa? Bisa 128, bisa di 100, bisa di 10. Nah, kebetulan di sini pakai segmen 59. Makanya saya kasih IP-nya kita di sini 59. Gateway-nya 592. Jadi 592 tadi itu 59 tadi itu dari sini. Nah, sekali lagi saya kasih tahu caranya. Nyalakan firmware extension biar tahu gateway-nya. Setelah nyala firmware extension, klik edit virtual network preference. Baru di Pinet 8 ini klik change setting. Yes. Nah, ini dia dibalik. Terus klik NAT setting ini. Nah, ini gateway-nya. Jadi pakai gateway ini ya. Ini yang kita kasih gateway-nya. Di Pinet Lab nanti. Oke, kita minimize. Sekarang kita di step upload ini, Pinet Lab. Nah, kebetulan sudah saya download juga. Jadi linknya nanti tinggal teman-teman download aja di sini. Saya download di ini. Ini dia ya. Filenya extensionnya OVA, Open Virtualization Format. Ya, ini dia. Jadi teman-teman nanti tinggal download. Oke, kita upload di firmware extension. Caranya klik atau langsung ke sini aja, klik ini atau di sini aja file, open, download, baru double klik ini open. Oke, ini lokasinya storage untuk dokumen virtual machine. Nah, berarti kita taruh di sini ya. Bisa kita ganti di D terserah, tapi defaultnya kita untuk kali ini kita buat aja dulu di sini. Nggak apa-apa. Kalau saya biasanya di C aja. Ya lebih enak sih, lebih cepat dia aksesnya. Oke, namanya ini langsung otomatis. Langsung klik import. Tunggu. Oke, sudah selesai upload. Nah, sudah. Sebelum kita jalankan, kita klik dulu di sini, edit virtual machine. Klik di Pinet Lab-nya yang kita upload tadi, baru edit di virtual machine. Ada beberapa settingan di sini. Ini yang mau saya kasih tahu supaya tidak ada gagal ya, supaya smooth. Klik di prosesor, baru klik di sini virtual machine, baru virtualisasi CPU counter. Oke, kalau memorinya ini berarti 8 GB. Kebetulan RAM laptop saya 16, jadi ini sudah mencukupi ya. Nah, jadi kalau misalkan laptopnya atau PC-nya ada 32, bisa separuh dikasih ya di sini. Tinggal geser-geser aja. Oke, terus di LAN card-nya seperti ini aja. Di LAN card-nya kedua, di LAN card-nya oh ya, ini perlu di LAN card-nya nih NAT. Di NAT ini kita klik network adapter ini NAT, klik custom, pilih Pinet 8, Pinet 8. Oke. Terus di network adapter 2, pilih custom, pilih 1. Oke, sudah cukup ini. Udah ya, kita lihat sekali lagi, klik virtual machine, kita pastikan dulu kali harddisknya 100 GB sudah cukup ya, udah cukup ini 100 GB. Terus kalau misalkan harddisk teman-teman gede, misalkan ada
yang space yang masih kosong misalkan 2 tera, berarti bisa kita kasih 1 tera ini. Tinggal expand aja di sini. Berarti 1000 GB ya, 1 tera, 1000 GB. Kalau ini 100 GB aja saya kasih. Oke, pinnet ini. Oke, sudah. Baru sekarang kita langsung jalankan Pinnet Lab-nya sekalian set IP. Tunggu ya. Oke, sekarang proses. Nah, di sini ada informasinya. Ini login pertama sekali ya Pinnet Lab-nya. Pinnet Lab default username-nya adalah root, passwordnya adalah Pinnet. Jadi ini nanti passwordnya ini kita ganti 123 aja, username-nya atau login-nya pakai root aja. Terus IP-nya bisa diakses HTTPS yaitu 192.168.59.128. Tapi kita sepakati tadi IP 128 ini kita ganti aja jadi 100. Oke, kita mulai di setup di sini ya. Tinggal enter, masukin username-nya root, password-nya Pinnet, enter. Ini mulai tahap awal install Pinnet Lab. Terus ini ketik root password. Jadi root passwordnya kalau tadi Pinnet Lab, nah Pinnet saya ganti menjadi 123 aja biar gampang, 123. Terus repeat the root password, ulang lagi passwordnya 123, enter. Nah ini DNS domainnya, enter aja. Terus untuk IP use DHCP or static, kita pilih static aja. Geser kursor ke bawah lalu tekan spasi. Lalu enter. Nah, di sini kita perlu IP-nya. Tadi kita sepakati IP-nya adalah ini ya. 192.168.59.100. Yang mana tadi IP bawaannya itu dapat dari DHCP ya. Dia 128. Cuman kita ganti aja 100. 192.168.59. Sekali lagi. Oke, enter. Subnet masknya 255.255.255.0. Tipe default gateway 192.168.592 ya. Saya udah jelasin tadi 2 itu dari mana. Terus DNS-nya, primary DNS 192.168.592. Secondary DNS 888. Ini NTP-nya kosongin aja, blank, enter. Terus ini proxy server configuration yaitu direct connection, enter aja, tidak perlu pilih. Oke. Kita tunggu. Ini mengrestart ya. Inilah step-step instalasi Pinnet Lab di laptop atau di PC. Oke, sudah ya. Berarti kita enter aja. Nah, masukkan login, username, root, password 123, enter. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini kita coba verifikasi ping ke gateway-nya ini. Memastikan ya 192.168.592. Pastikan kalau koneksi ke gateway aja tidak nge-replay berarti ada masalah. Oke, enter. Oke, sekarang kita coba ping ke 88 supaya memastikan ke internet aman. Karena lab kita itu nanti butuh juga butuh membuat koneksi internet. Oke, berarti aman. Nah, sekarang karena ini base OS-nya ini adalah Linux, maka perlu juga dilakukan seperti Linux, diupdate ya,
Caranya, perintahnya apt get update. Oke, ini komennya ya. Tapi pastikan dulu ke internet udah ini dia, udah apa namanya, udah ngeris atau replay. Enter. Nah, ini cepat lambatnya tergantung kecepatan internet ya. Oke, update sudah selesai. Supaya di sini pembaharuan patching ataupun kalau ada semacam bug diperbaiki ya, bug-bug yang kurang fix akan difixkan. Terakhir kita lakukan upgrade, apt upgrade. Upgrade-nya apt get upgrade. Nah, oke, pilih yes ya. Do you want to continue? Yes, enter. Nah, jadi ini lumayan, ada memakan sekitar kurang lebih 3-5 menit ya. Biasanya seperti itu. Cuman kalau speed internet yang cepat bisa semenit aja. Beberapa patching mau diupdate di sini supaya terjadi pembaharuan ya, lebih secure atau lebih stabil Pinet Lab kita. Oke. Upgrade-nya sudah selesai. Oke, kalau udah selesai upgrade, kita restart biar nge-fresh. Cara nge-restartnya, ketik shutdown min r now. Oke, ini perintahnya, enter. Kita tunggu. Oke, kalau udah sampai di sini sudah sukses berarti ya. Tinggal kita masuk ke browser Firefox atau Google Chrome, akses IP-nya ini http 192.168.59.100. Kita minimize saja ini, pakai IP ini ya, 192.168.100. Oke, kita buka browser. Oke, kita buka browser. Jadikan sebagai penambahan utama ya. Kita klik IP-nya, kita ketik IP-nya di browsernya 192.168.59.100. Oke, karena ini baru pertama, maka akan ada muncul pilihan ini, online mode atau offline mode. Karena kita dibentuknya di laptop atau di localhost, pilih offline mode. Saya sendiri online mode ini belum pernah saya pakai. Jadi buat laptop atau nge-lab pribadi ataupun lab di server ditaruh, pilih ini aja. Oke. Lalu kita masukin di sini username-nya adalah admin. Ini udah bawaan ya, atau bawaan si Pinet Lab. Passwordnya Pinet, terus ET. Login. Oke. Sekarang ini kita abaikan aja. Nah, sekarang kita udah selesai install Pinet Lab. Kalau membuat lab baru, berarti klik ini. Kalau membuat folder, buat ini. Misalkan foldernya tergantung misalkan lab, PGP, lab routing static, atau lab OSPF, atau lab basic konfigurasi perangkat ini gitu kan. Jadi kita buat foldernya nih, biar bisa nanti lab kita buat berdasarkan folder. Nah, terus di sini, di account ini username tadi, ini bisa kita buat username baru lagi. Kalau tadi kan username-nya
admin dan passwordnya pinet. Di sini bisa kita rubah passwordnya atau buat rule baru. Di sini pengaturannya ya. Pas di pertama kali kita masuk tadi, masukkan username dan password, ini akan ada tampil. Oke, sekarang kita ke tes misi ini dulu, add new lab, klik di sini. Contohnya tes lab. Oke, klik add. Maka sampailah kita di halaman ini. Artinya Pinet Lab sudah siap untuk digunakan. Kita bisa hapus ini ya, biar jangan terganggu. Klik kanan, hapus gitu ya. Nah, sampai di sini sudah bisa digunakan. Cuman Emacs-nya belum ada. Kalau kita lakukan Emacs, di sini add node, yang ada cuman virtual PC atau PC aja ya. Selebihnya Emacs-nya belum ada. Untuk itu sebelum kita upload Emacs, kita install dulu namanya satu aplikasi ini, karena nanti inilah yang kita pakai untuk mengupload. Namanya oke, kita masuk install WinCP ini. Teman-teman bisa download dari internet atau dari link yang saya kasih ya. Install for all user. Yes. Install. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk mengupload ke foldernya si Pinet Lab nanti. Oke. Finish. Wah, WinCP sudah selesai ya. Nah, cara penggunaannya, perhatikan waktu kita nanti upload Emacs-nya. Oke. Untuk instalasi Pinet Lab sudah selesai, masuk kita ke step 3. Oke, sekarang kita di step 3, tinggal upload Emacs-nya si Firewall FortiGate. Jadi ada dua mau kita upload, satu Firewall FortiGate Emacs OS-nya, satu lagi Linux Desktop. Itu fungsinya nanti untuk testing browser atau testing internet ya. Kita pakai Linux browser. Jadi ini stepnya di step 3 ini. Upload OS 40 menggunakan WinCP. Testing create Firewall 40. Harusnya ini yang duluan ya. Urutannya, sorry. Iya, upload Linux Desktop. Jadi dua kita upload, dua Emacs, satu 40, satu Linux. Ini buat testing browser. Terus ini install APNG Win Client supaya nanti si Linux ini bisa diakses. Dia bukan melalui putih tapi namanya PNC ya, PNC remote. Jadi teman-teman lihat aja. Jadi ini Linux ini sama 40 ini saya sudah kasih di link Google Drive. Nanti teman-teman tinggal download aja ya. Di bawah video ini di deskripsinya di situ ada linknya. Jadi teman-teman tinggal download. Misalnya ini ya, misalnya 40. Contoh nih. Ya, jadi teman-teman pilih 40 versi 6 atau versi 7. Tapi saya lebih sering pakai versi 6 karena menurut saya lebih stable dan lebih ringan ya. Secara fungsi sama aja. Oke. Sekarang kita masuk ke WinCP. Kita buka WinCP, kita upload Emacs-nya. Kebetulan saya udah download di sini. Ini ada 40 sama Linux-nya ya. Oke, kita minimize. Nah, kita masuk ke Pinet Lab-nya. Pinet Lab-nya saya udah ini 192.168.59.100 ya, IP Pinet Lab. Root 123. Oke, untuk lokasi penempatannya ini juga perlu diperhatikan supaya tidak salah folder. Kalau salah folder ditempatin, nanti tidak bisa nyala, tidak bisa di power on, tidak bisa dioperasikan. Diperhatikan,
kita masuk dulu ke Pinet Lab-nya. Sebelah kanan ini adalah Pinet Lab, sebelah kiri ini adalah komputer kita atau laptop saya ya. Ini di folder Pinet Lab. Sekarang berada di directory root. Oke, klik di sini sekali, terus klik namanya OPT Unlab add-on Kemu. Jadi kita copy ke sini ya, kita buat image-nya di folder ini. OPT Unlab add-on Kemu. Terus ini Forti-nya tinggal geser aja nih, tahan, klik, drag. Terus kita di Linux, ini Linux desktop. Oke. Setelah ini selesai, kita kasih satu komen baik di Linux di Forti ya. Baik di sini maupun di Linux ini kita close. Oke, close saja. Kita akses Pinet Lab-nya 192.168 59.100. Oke. Open root 123. Oke, kita masuk ke directory C40 dulu. cd opt unlab add-on Kemu ls. Nah, ini kita masuk ke folder C40 cd Fortinet. Ini kita minimize dulu. Oke. Terus sudah masuk ke folder Forti ls. Ini permissionnya belum dikasih, warnanya masih putih gini. Jadi kita kasih satu komen perintah supaya diberi fix permission. Copy ini, copy paste ke sini ya. Enter. ls. Sekarang udah berubah. Nah, di Linux juga kita lakuin juga hal yang sama. cd Linux ls. Oh, kalau ke Linux-nya udah ya, nggak perlu dikasih komen ini. Oke, kita close saja. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita coba klik kanan, kita buat node-nya, klik kanan, node, Fortinet. Oke, ini sudah ada Forti-nya, Forti versi 6. Nah, di sini bisa teman-teman tambah Ethernet-nya, default-nya 4, bisa dikasih 8 atau 6, terserah. Oke. Nah, oke, sekarang kita arahin dulu buat supaya bisa diakses. Kita nyalain. Lalu kita buat manajemennya satu ini, add network. Misalnya manajemennya mgmt ini manajemen ini sekalian plus internet juga ya. Jadi kita kasih ini aja ya, rename aja ya sekalian plus internet ya. Plus internet ya. Oke. Jadi kita ngakses C40 ini lewat manajemen dan lewat ini sekalian jalur internetnya ke ISP-nya. Oke, kita pakai port 1 aja ya. Nah, Linux-nya kita sekalian Linux desktop-nya, klik kanan, node, Linux. Oke, Linux desktop. Oke. Save. Baru tarik kabel ke Ethernet 2. Kita tes dulu ya, jalankan Forti-nya. Nah, ini kita anggap nih. Jadi target kita sampai di sini, sampai di Linux ini bisa
internet jalan ya. Oke, supaya bisa internet jalan. Nah, kita akses Linux-nya ini coba. Belum bisa ya. Jadi supaya bisa diakses ini kita install namanya APNG Win Client. Ini buat PNC ya, PNC remote. Supaya ini bisa di remote. Jadi caranya kita install APNG Client. Oke, yes. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, ini semua source-nya ini yang diperlukan, tinggal teman-teman download. Link downloadnya ada di bawah video, di bawah YouTube ini. Oke, ini Ultra VNC. Oke, Wersa nggak usah, ini aja. Oke, klik OK, next, 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 next. Next. Oke, finish. Kita refresh ini. Kita coba lagi nyalain Linux-nya. Kita buka. Baru dia kebuka ya Linux-nya. Setelah kita install APNG client tadi. Oke, kita close dulu ini. Kita coba akses dulu Forti-nya. Ini kita nyalakan. Oke, sekarang enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Sekarang kita coba konfigurasi dasar aja, konfigurasi dasar Forti-nya. Jadi mulai dari upload image sampai desainnya, buat topologinya sederhana, sama konfigurasi dasar sampai nanti di Linux-nya itu bisa akses internet ya. Oke, kita coba admin password, enter aja, new password. Jadi saya kasih passwordnya admin. Oke, sekarang kita interface-nya kita konfigurasi dulu ya. Jadi masalah hostname apa yang lain-lainnya ntar belakangan aja. Coba config system global. Nah, kita coba set hostname fp 40 01. Oke, kita sekarang config system. Sekarang kita config port 1 dulu ya. Port 1 sekalian itu nanti IP manajemennya. Jadi port satunya kita config dulu. Config system interface, edit port 1 ya, kebetulan di port 1, baru kita kasih IP-nya ya di port 1 ini jadi karena ini sebagai manajemen kita di segmenin ya 192.168.59, jadi kita sepakati IP-nya di 200 saja ya. Berarti set mode static. Oke, set IP 192.168.59.200.255.255.255.0. Nah, set allow ini hak akses ya, akses HTTP SSH ping Oke. Nah, tujuannya ini supaya bisa kita dari PC saya, dari PC ini ya, CMD, dari luar, dari sini kita bisa ping. Itu artinya ya. Kita kasih ini ping supaya kita bisa ping dari komputer manajemen atau dari komputer yang di remote yang mana mengarah ke port 1 ini ya. Kalau tidak dikasih nanti tidak bisa ping. Oke, enter.
next, and oke, sekarang kita coba ping ke sini dari ping. Oke, sudah reply ya, sudah menjawab. Oke, kalau begitu kita coba akses lewat browser. Jadi kita set port 2 ini lewat browser aja biar enak ya. Kita masuk ke browser, kita copy paste aja 2168.59.200. Oke, berhasil teman-teman ya. Kita tinggal login, admin, passwordnya admin. Oke, sambil kita nunggu, teman-teman jangan lupa ya share, like, dan subscribe-nya. Oke, sudah sampai di dashboard ternyata. Oke, nah ini tinggal kita di port 2-nya setting, sama DNS-nya, sama routing-nya. Oke, sekarang udah nyampe di sini ya. Oke, masuk kita sini, network, DNS, spesifik 192.168.59.2.8888. Oke, itu dulu, baru static route, create 192.168.592, port 1 ya, port 1. Oke, default route. Oke, ini routingan mengarah ke internet ya. Sekarang di port 2 belum ada port apa-apa, belum ada settingan apa-apa. Jadi port 2 interface. Jadi port 2-nya belum ada ya. Oke, kita kasih di sini, double klik di sini. Kita kasih IP-nya. Misalkan ini LAN, deskripsinya. Role-nya LAN. Oke, IP-nya berarti kita kasih misalkan 10 misalkan 10 87 10 254. Ini aja kita buat ya, di segmen ini aja IP-nya misalnya. Jadi gateway-nya nanti ini ya, yang di Ether 2. Oke, HTTPS ping aja dah. Ping sama ya udah ini aja. Lalu oke. Sekarang kita ke Linux-nya. Kita nyalain. Oke, di Linux-nya langsung seperti ini tampilannya, masuk ke sini. Network 10.87.10.1. Gateway-nya 254 benar, DNS-nya 888. Oke. Sekarang kita coba ping ke gateway dulu. Jadi berurut dulu ya, berurut biar tahu di mana celahnya kalau misalkan ada yang nyangkut. Ping 10 87 10 1 IP dia sendiri. Aman 254. Oke, ke gateway kelihatan ya. Kalau saya sih lihatnya kecil ini. Kelihatan ya. Oke. Ping 88 ke internet. Nah, belum bisa ya. Ada satu lagi settingan di FortiGate ini, yaitu di firewall, di police firewall rule-nya. Oke, di sini firewall police rule, di menu ini IP police, create, allow LAN to inet.
Oke, namanya ya kita udah allow LAN to inet. Incoming interface dari port 2, outgoing-nya port 1, source-nya misalkan kita spesifik aja ya, biar spesifik address net 10.87.10.024. 24 bisa nggak gini ya? Kita copy ini. Oke. Udah dibuat ini pembuatan objeknya namanya di sini ya. Untuk objek segmen LAN tadi, baru source-nya kita klik di sini, udah muncul di sini. Destination-nya all internet semua. Terus service-nya semua aja, bisa HTTPS, bisa HTTP, bisa ping. Di sini kita all aja. Oke. Sudah. Oke. Head-nya masih kosong ya di sini. Sekarang kita coba ping lagi ke sini. Ping 88. Oke, internet sudah bisa ya dari Linux desktop. Coba kita ke sini, buka browsernya si Linux. Ya, berhasil ya teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Saya akhiri. Terima kasih. See you again.